Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus kepada kita semua dimanapun kita berada. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan kita kesempatan dan peluang untuk boleh beribadah dan belajar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Sekali lagi, kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Malaysia. Begini bunyi firman Tuhan. Karena beriman, Nuh mendengarkan amaran Allah tentang perkara-perkara pada masa depan yang belum dilihat olehnya. Nuh taat kepada Allah, lalu membina sebuah bahtera yang kemudian menyelamatkan dia dan keluarganya. Dengan demikian, dunia dihukum, dan karena imannya, Nuh dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai kepatuhan. Dan minggu ini subtema kita, patuh kepada perintah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, patuh kepada perintah Allah bermaksud taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, akur kepada perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesaya mendengar Tuhan berfirman, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara, ini menunjukkan kerinduan, keinginan Yesaya untuk taat, untuk patuh kepada perintah Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kepatuhan Nuh kepada perintah Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca, ianya berbicara mengenai maksud iman dan juga pribadi-pribadi yang sudah menjadi teladan karena hidup beriman kepada Tuhan, atau menjadi pahlawan iman yang luar biasa. Dan salah satu pribadi yang sudah menjadi teladan, sudah menjadi pahlawan iman adalah Nuh sendiri. Nuh dikatakan menjadi pahlawan iman karena Nuh patuh, taat kepada perintah Allah ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membina sebuah bahtera. Nuh juga patuh kepada Tuhan dengan percaya kepada amaran yang Tuhan berikan, bahwa Tuhan akan membinasakan manusia. Kalau Nuh tidak patuh kepada amaran Tuhan ini, pasti Nuh tidak akan membina sebuah bahtera. Tetapi karena kepatuhan Nuh, dengan sukacita dia menuruti perintah Tuhan, sehingga dia dan keluarganya selamat. Nuh patuh kepada Allah dengan hidup bergaul akrab dengan Allah,
Atau dengan kata yang lain, Nuh memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, dinyatakan bahwa Nuh seorang yang baik. Nuh taat dan patuh kepada perintah Allah, menyebabkan Nuh dihina dan dianggap gila oleh orang ramai karena membina batra yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh memang patuh kepada perintah Tuhan. Sebab itu kita juga patut patuh kepada perintah Tuhan. Nah, kenapa kita patut? Kenapa kita perlu patuh kepada perintah Tuhan? Sebab memang itulah yang patut kita lakukan sebagai ciptaan. Patut patuh kepada pencipta. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 2 terjemahan Borneo, kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa, dijadikan umatnya dengan Roh Kudus supaya taat akan Yesus Kristus. Maksudnya kita memang dipilih dan ini merupakan rencana indah Tuhan supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Saudara, kita juga kenapa patuh kepada perintah Tuhan? Karena sesuai dengan keadaan dan status kita sebagai anak Tuhan yang patuh kepada Bapa di sorga. Kenapa kita patuh kepada Tuhan? Juga karena kasih kita kepada Tuhan, karena kita menghormati Tuhan. Sebab itu kita patuh kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menyatakan kepatuhan kita kepada Tuhan? Yang pertama, dengan taat kepada perintah Tuhan. Sebagai contoh, kalau Tuhan mau, Tuhan rindu, Tuhan ingin supaya kita hanya menyembah Dia, hanya meninggikan Dia, hanya menghormati Dia, maka kita patuh kepada perintah Tuhan dengan hanya menyembah Tuhan sahaja dan tidak menyembah Tuhan yang lain sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat menyatakan kepatuhan kita kepada Allah dengan menjalani kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan memberkati orang lain. Seperti kita menolong, membantu orang yang di dalam kesusahan. Perkataan kita yang kita ucapkan memberkati orang lain. Yang ketiga, kita juga dapat menyatakan kepatuhan kita kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita, sesuai dengan firman Tuhan di dalam hukum yang terutama. Ada satu cerita perbicaraan di antara seekor babi dan seekor kerbau. Babi ini mengeluh karena seringkali dijadikan sebagai ejekan dan sindiran oleh manusia. Babi ini berkata, manusia selalu berkata seperti ini, kamu seperti babi, hanya tahu makan saja. Kamu seperti babi kotor. Kamu seperti babi jahat. Sedangkan kata babi itu, aku memberikan dagingku untuk manusia. Kenapa
saya harus dihina oleh manusia. Sapi atau kerbau itu berkata, kita memang berbeza. Semasa hidupku aku bekerja keras untuk Tuanku, dan aku juga memberikan dagingku, kulitku, dan semuanya aku persembahkan kepada manusia. Itu sebabnya manusia tidak menghina aku, kata si kerbau. Dengan kata yang lain, kerbau ini menyatakan bahwa dia mempersembahkan hidupnya untuk manusia. Saudara, sama halnya dengan kita. Kita yang patuh kepada Allah harus mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Harus mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan. Dan semuanya ini menyatakan kepatuhan kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan untuk patuh kepada Tuhan. Sebab itu marilah dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita untuk patuh kepada perintah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati perkongsian hanya sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk patuh kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap kekuatan kami, dengan sepenuh hati kami patuh kepada Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah belajar firman-Mu. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Memberkati kehidupan mereka setiap hari. Keperluan Tuhan cukupkan, pekerjaan Tuhan berkati. Bahkan kalau ada yang sakit, apapun masalah kesehatan, Tuhan yang memberkati dan memberikan kesembuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang berhadapan atau sedang menghadapi pergumulan, dan Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan di dalam gereja kami. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati ekonomi gereja kami. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami di peringkat apapun, supaya terus dapat melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati negara kami. Tuhan memberkati keadaan kami yang sedang berhadapan dengan penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.